Jadi tidak terlalu terganggu. Nah, yang pada abad pertengahan ketika para imam-imam itu mulai memikirkan tentang apa arti dosa, mereka itu menemukan pergumulan yang berat tentang apa arti daripada hidup tanpa semangat hidup. Salah satu yang saya rasa di dalam psikologi yang belum banyak diuraikan adalah menerangkan manusia yang hidup tapi seolah-olah sudah mati. Memang ada yang berusaha menjelaskan itu, tetapi rasanya belum puas. Kalau kita melihat dari pandangan stoikisme untuk mencapai manusia yang stabil tanpa terganggu oleh perasaan-perasaan, mereka sebenarnya sedang mereduksi manusia. Ada pendapat mengatakan begitu. Tetapi tidak banyak yang berhasil menerangkan manusia yang hidup tapi sebenarnya sudah mati. Saya rasa kita semua pernah mengalami itu, Bapak Ibu. Rasanya hidup itu seperti tanpa harapan. Mungkin itu muncul karena suatu rutinitas menjenuhkan yang membosankan. Sudah tidak ada lagi gairah. Itu tidak jarang terjadi dalam berbagai macam hal, termasuk dalam relasi. Tentu saya tidak bisa bercerita banyak dalam pernikahan karena saya belum menikah. Tetapi tidak sedikit orang atau teman-teman yang bercerita kebosanan, kejenuhan. Dan ini terjadi dalam berbagai dimensi. Dan ini termasuk dalam salah satu dari 7 deadly sins. Memang dibilang kemalasan, tapi kemalasan yang dimaksud di situ tuh bukan kemalasan dia malas-malasan menunda, bukan. Nggak ada gairah. Hidup itu tanpa gairah. Jadi bagaimana kita mau melakukan sesuatu yang terpaksa, sudah kosong. Kalau dalam mitologi Yunani ada satu kisah bernama tentang seorang yang harus menggulingkan batu kerjanya. Dia harus menggulingkan batu, pergi ke atas gunung, terus dia turun lagi batunya, dia akan gulingkan lagi. Dia kena kutuk, dan dia dikutuk seperti itu. Ada juga bernama Tantalos dalam mitologi Yunani, dia dikutuk untuk berdiri di atas tepi pantai, dan setiap kali dia haus, dia ingin mengambil air itu surut. Setiap kali dia tidak haus, air itu naik, dia dikutuk dalam kondisi sengsara. Mau kita katakan hidup seperti ini itu tidak ada, ya susah juga, karena kita berhadapan dengan kenyataan memang ada orang yang hidupnya itu sangat merana dan penuh dengan kejenuhan akibat sesuatu penderitaan atau suatu pergulatan yang berat. Memang ada orang yang seperti itu secara psikologis. Tetapi ketika saya merenungkan Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, saya membayangkan seorang gadis yang hamil di luar pernikahan. Kira-kira begitu ya. Memang di sana kan tradisinya menikah 2 kali kan, kalau kita lihat dalam tradisi Yahudi itu. Ya dia hamil, terus dia berkata kepada orang mungkin, saya hamil tetapi dari Tuhan. Nah pasti orang bingung ya untuk menerima itu, bagaimana itu hamil dari Tuhan. Mungkin dia akan dikucilkan dan kemudian dia akan didiskreditkan menjadi wanita murahan atau yang tidak bisa menjaga kekudusan. Tentu bukan berarti semuanya bisa memakai ini untuk pembenaran, tapi kita membayangkan situasi itu. Nah ternyata apa yang membuat Maria bertahan adalah jawaban dia yang berkata, terjadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki bagiku. Sebelum Yesus lahir, kedatangannya pun sudah menjawab kebuntuan, akan kebosanan, akan kesengsaraan yang muncul karena kejenuhan atau penderitaan. Maria yang mengalami sengsara, ya saya membayangkan seperti itu. Begitu dia tahu bahwa bayi yang dia kandung itu bukan sembarangan, itu akan Immanuel. Dia punya sukacita. Sebelum Yesus lahir sebagai manusia daging, dia sudah membawa kabar sukacita. Setelah dia lahir, dia menjadi manusia seperti kita, kemudian berkarya selama 33 tahun, semakin tersingkap semua apa
yang harus dilakukan. Salah satu yang menurut saya penting untuk kita tiru dari Sang Juru Selamat adalah bagaimana menemukan, menggabungkan tiga hal yang dalam kebutuhan sehari-hari adalah hal yang dicari orang, yaitu capability, credibility, dan integrity. Capability itu saya simpulkan mengenai sebagai wawasan. Credibility itu saya simpulkan sebagai kemampuan menggunakan wawasan yang dimiliki dalam aplikasi. Sedangkan integrity itu saya simpulkan sederhana adalah dalam menerapkan wawasan itu, dalam melakukan kredibilitasnya, dia berintegritas. Entah dilihat orang, entah itu disuruh, dia melakukan dengan berintegritas. Tiga-tiga itu ada dalam Kristus setelah dia jadi manusia. Dalam suatu terminologi Yahudi, memang ada yang dikenal dengan istilah kabat. Dalam buku Amsal pasal 2 ayat 6-7 ada istilah kabat yang terdiri dari tiga kata, yaitu hokmah, binah, dan da'at. Hikmat itu kalau kita lihat dari eksegesis sederhana itu sebenarnya ada tiga dalam bahasa yang relevan sekarang, yaitu capability, credibility, dan integrity. Dan dikatakan dalam buku Yakobus, kalau mau hikmat, minta dari Tuhan. Nah, saya yakin Maria pada saat ini juga kekurangan wawasan bagaimana aku harus menjawab keadaanku yang seperti ini. Dia kekurangan kapasitas kepala untuk bisa menjawab situasi diri. Tetapi malaikat datang memberitahu kepada dia suatu informasi bahwa yang kau kandung itu bukan sembarangan. Itu adalah juru selamat. Ada capability, ada wawasan baru. Sehingga juga dia diberikan kredibilitas, binah, kemampuan untuk bisa akhirnya mengaku, aku siap. Terjadilah seperti yang Tuhanku mau. Dan dia menjalankannya secara berintegritas, dia tidak goyah. Dia harus berpindah-pindah karena ada ancaman, dia mau. Tentu bukan hanya Maria, tapi Yusuf juga. Jadi kadang-kadang saya berdoa kepada Tuhan lebih menggunakan bahasa yang pragmatis. Tuhan, berikanlah saya kredibilitas, berikanlah saya kapabilitas dan integritas yang darimu. Semua ini dicari oleh orang. Kantor-kantor, perusahaan, semua mau orang yang capable, mau orang yang kredibel, dan mau orang yang berintegritas. Mau. Tetapi apakah benar semua punya seperti itu? Belum tentu, maka kita disediakan pelatihan, belajar, menjadi karyawan yang capable. Masuklah tawaran daripada konsultan-konsultan atau buku-buku. Tetapi Maria tidak. Dia mendapatkannya langsung daripada malaikat, dari Roh Allah. Tentu kita bukan Maria yang langsung mendapatkan dari Allah dalam arti yang tertentu. Tetapi kita mesti memiliki semangat yang sama. Bahwa kita juga dipanggil untuk menjalankan misi Allah karena kita adalah orang yang percaya. Dan kita bergumul. Kita bergumul dalam panggilan kita karena kita kekurangan capability untuk memahami. Kita kekurangan wawasan. Ini akan jadi apa Tuhan? Ini apa maksud di balik kesulitan ini? Kita perlu memohon kepada Tuhan karena Yesus sudah lahir. Kepada Maria diberikan capability, credibility, dan integrity itu. Maka kepada kita pun yang juga menerima kelahiran Yesus pasti diberikan. Kalau Yakobus berkata, tanpa mengingat-ingat Allah memberikannya. Jadi pesan yang bisa saya sampaikan singkat saja dalam renungan yang singkat ini, mari kita berdoa memohon kepada Tuhan, berikanlah saya capability, credibility, dan integrity yang darimu Tuhan. Atau hikmat yang darimu. Supaya aku bisa memahami apa yang kau berikan.
apa yang kau perhadapkan kepadaku. Sehingga hidup kita tidak lagi menjadi hidup yang membosankan. Tidak lagi menjadi hidup yang menjenuhkan dan merasa kita itu hanya satu di antara ratusan juta orang yang mungkin tidak dikenal, mati pun orang tidak tahu siapa. Di dalam filsafat, kekhawatiran manusia didefinisikan adalah bahwa manusia itu punya kecemasan, sebenarnya dia itu takut tidak diakui, tidak dianggap, atau tidak pernah dianggap ada. Itu kecemasan manusia. Dia hanyalah salah satu butiran air di dalam samudra yang sangat luas. Siapa yang tahu melihat itu? Tetapi tidak, saudara. Di hadapan Allah kita berharga. Dikatakan dalam firman-Nya, dia mengenali kita, menyebutkan dengan nama kita. Kebuntuan dan ketakutan kita akan ketidakberadaan kita. Kecemasan eksistensialis, buntu, terjawab sudah dengan kehadiran Yesus. Dia lahir personal di hati kita. Setiap kita jadi memiliki harapan lagi, memiliki panggilan lagi di dalam dunia ini. Panggilan umum untuk mengkabarkan kabar baik, atau panggilan khusus, yaitu hal-hal yang spesifik, yang konkret di hadapan kita. Ketika Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, saya pun merindukan ini ada di dalam hati saya ucapkan secara tulus. Bahwa benar saya gembira. Tetapi secara indrawi, fenomenologi, memang saya pun selalu merasa bahwa setiap kali saya mengingat Natal itu, berubah cara saya menghayatinya. Belakangan ini setiap kali saya mengingatkan Natal, saya selalu berasa, oh Tuhan itu sudah lahir, harapan itu datang, harapan itu ada. Selalu ini jadi momentum di mana saya bisa merasakan ada waktu untuk berhenti. Ada tradisi di dalam Romo-Romo Katolik, khususnya Ordo Jesuit. Setiap akhir tahun, beberapa Romo tertentu itu diberikan kesempatan untuk mundur dalam waktu 30 hari dalam setahun. Untuk melakukan semacam rekoleksi, dan mereka mundur memilih tempat, mereka memang disiplin untuk memutar kembali seluruh kehidupan mereka dari Januari sampai kepada bulan terakhir dia berinteraksi dengan orang, memutar kembali satu persatu dengan kalimat, kami menajamkan realitas dengan menggunakan imajinasi. Apa yang sedang kita lakukan kemarin, misalkan kita masuk ke sebuah kelas mengajar, kita mulai mengingat lagi baju apa kemarin mahasiswa yang duduk di sebelah kiri itu, bagaimana ekspresi dia ketika saya mengatakan A. Kita pertajam realitas itu mereka lakukan secara tradisi, dan saya rasa itu hal yang baik untuk kita pertimbangkan. Saya membayangkan kalau pada siang hari semua manusia itu sama, mirip. Semua sama-sama beraktivitas, sama-sama memburu apa yang harus mereka selesaikan. Dan yang membedakan manusia itu adalah pada waktu malam. Itu yang pandangan saya. Kalau filsafat Cina atau Kongzi mengatakan orang Cina itu menjadi Konghucu pada waktu siang, tetapi menjadi Lao Tzu pada waktu malam. Menjadi pendekar pada waktu siang, menjadi air pada waktu. Mungkin itu ada juga benar. Jadi saya membayangkan manusia itu kalau siang hari sama, semuanya pendekar, semua memburu, kita nggak bisa bedakan. Tapi pada saat malam hari ada berbeda. Ada yang langsung mendengkur karena sudah begitu lelah, berat, langsung tidur. Mungkin dia mulai pernapasan yang tidak terlalu baik sehingga dia mengeluarkan dengkuran. Tapi ada yang berdiam dan dia memilih waktu sedikit lebih malam dan dia merenung. Hari ini apa yang sudah aku lakukan? Dan dia membawa itu di hadapan Allah. Dan berkata, Tuhan, ampunilah yang keliru dan pimpinlah
supaya aku tetap ada di jalan. Harapan kita yang paling sejati hanya ada di dalam Kristus. Eksistensi dunia ini sementara, apapun itu. Saya sangat setuju dengan Kierkegaard, seorang filsuf dari Denmark yang mengatakan, the true existence of human being is to be oneself alone before God. Bahwa eksistensi manusia itu yang sejati bukan apa yang dia pakai, bukan apa yang dia ucapkan, bukan apa yang dia miliki dalam jaringan, bukan apa yang dia punya secara materi, tetapi ketika dia berdiam sendiri di hadapan Allah. Ketika Abraham berdiam di hadapan Allah dalam kondisi yang bingung, digambarkan oleh Kierkegaard seperti orang yang fear and trembling, takut dan gemetar. Apakah aku harus mengorbankan Ishak? Aku tidak mungkin mendiskusikan ini kepada istriku, karena ini anak yang dinantikan lama. Aku tidak mungkin mendiskusikan ini kepada kerabatku, karena aku akan dianggap gila. Itu diimajinasikan tidak. Abraham itu berdiam di hadapan Allah dan dia bergumul. Aku mesti bagaimana Tuhan? Akhirnya dia maju dan dia bukan orang gila menurut Kierkegaard. Tetapi dia orang yang percaya akan janji Allah. Kalau Tuhan sanggup memberi, Tuhan sanggup mengambil, Tuhan sanggup mengganti. Jelas di Ibrani dikatakan karena Abraham tahu Tuhan sanggup membangkitkan. Jadi bagi kita, saya tidak tahu apa yang kita alami masing-masing pergumulannya. Tapi kita ada saat ini di sini, kita terbentuk dari benturan-benturan hidup. Saya tidak tahu apa yang saudara, Bapak, Ibu, tetapi kita semua tidak ada yang kuat atau yang luput dari rentanan, hantaman, kebosanan, kejenuhan, dan juga kehampaan. Tapi kabar baik itu sudah datang. Kristus sudah lahir. Kristus sudah lahir di kandang domba. 2000 tahun lalu. Kita diingatkan. Dan dia menjawab semua kebuntuan itu. Ketakutan kita yang paling besar yaitu neraka sudah tidak lagi menjadi ketakutan. Ketakutan kita itu kesepian tidak lagi menjadi ketakutan kita. Ketakutan kita tidak dianggap atau tidak diakui tidak lagi menjadi ketakutan kita. Karena ada satu pribadi yang selalu ada untuk kita dan terus memperhatikan kita. Untuk menutup, belakangan saya coba mendalami apa itu sejarah dalam tanda filsafat. Dengan membaca Hegel. Ada satu paradoks yang saya temukan di dalam pikiran dia. Dia berkata kira-kira dari pola-pola sejarah yang dia amati, ada satu hal yang paradoks, yaitu kebebasan itu muncul, tapi tidak ada yang bisa menjamin. Kebebasan itu muncul, tapi tidak ada yang bisa menjamin. Hegel itu seorang Protestan. Dan menurut Karl Barth itu seandainya Katolik itu sudah jadi santo. Tapi dia bukan Katolik. Setidaknya dia pengagum Protestan karena meyakini Protestan adalah agama yang paling sedikit dengan mitos. Tapi itu adalah Hegel. Tapi saya rasa apa yang dikatakan Hegel ini buat jadi renungan juga. Kebebasan itu muncul dan sudah ada yang menjaminnya, yaitu Yesus. Kebebasan kita dari penderitaan yang bukan kita kebal, tetapi kita kena, tapi kita tidak akan hancur. Salah satu yang membuat filsuf-filsuf Kristen berbeda dari filsuf-filsuf yang ateis adalah filsuf-filsuf Kristen mempelajari semuanya, epistemologi sama. Tetapi kita berpegang pada satu prinsip, bahwa dunia ini walaupun hancur tidak dibiarkan berantakan. Realitas itu karena ada Tuhan yang menopang. Karena ada Tuhan yang mengutus Yesus untuk menopang dan menyelamatkan realitas itu.
ada harapan. Kita melihat politik yang kacau balau atau situasi resesi ekonomi yang dikabarkan begini, kita bisa getar. Tapi kita tidak takut karena sudah ada yang menjaminnya. Yesus. Yesus menjamin. Dia sudah lahir, Maria sudah berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah bersama. Mudah-mudahan semoga ini menguatkan kita. Sebagai penutup, seorang filsuf dari Prancis yang juga percaya kepada Allah bernama René Girard. Dia berkata, sejarah itu bergerak maju hanya merupakan serangkaian dari kegagalan manusia yang selalu diimbangi Tuhan oleh upaya-upaya baru yang dia buat untuk mengimbangi kegagalan kita demi menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Jadi kalau kita melihat ke belakang sejarah hidup kita menjelang akhir tahun, sebenarnya yang kita lihat itu hanyalah kesabaran Tuhan, saudara, untuk menuntun kita sampai kita tetap berada di jalan. Mudah-mudahan kita terus punya hati yang semangat mengingat Natal. Tentu dengan segala tradisinya. Bergembiralah saudara dimanapun berada. Pulanglah ke rumah keluarga apabila ada yang masih menanti. Atau berkumpul dengan saudara-saudara. Dan rayakanlah kelahiran Yesus itu dalam kebersamaan. Lupakan kepedihan. Ingatlah kebaikan. Hidup kita ini memang cuma satu kali. Karena itu kita mau pakai itu yang berarti. Tidak perlu kita antisipasi semua hal. Yang kita perlukan selalu memiliki pendidikan yang cukup untuk jadi fondasi kita. Supaya ketika kesempatan itu menghampiri kita, kita siap. Kita bermohon kepada Allah, sumber segala berkat, supaya memberikan kita hikmat sesuai dengan panggilannya. Hikmah, bina dan da'at. Capability, credibility, dan integrity. Bukan untuk kesombongan. Bukan untuk pamer, saudara. Tetapi supaya apa yang dia percaya kepada kita itu bisa terrealisasi. Kiranya Tuhan memelihara kita dan menuntun jalan hidup kita dalam jalan kebahagiaannya apapun yang kita ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.